Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Afifatur Rohmah dari Prodi PGMI semester 3 Universitas Islam Lamongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum, dimensi, dan juga lain-lainnya tentang kurikulum sebagai tugas dari pengembangan kurikulum oleh Bu Pratiwi Vianti. Langsung saja, yakni definisi maupun pengertian kurikulum menurut pendapat para ahli. Yang pertama diungkapkan dalam UU nomor 20 tahun 2003, yakni kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menurut Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar yang terlibat di dalam proses tersebut, yakni pendidik dan peserta didik. Yang kedua, yakni dimensi kurikulum. Dimensi tentang konsep dan teori kurikulum yang menjadi acuan dalam pengertian kurikulum, yakni yang pertama, kurikulum sebagai ide adalah cita-cita, keinginan, harapan atau tujuan yang difikirkan mengenai apa yang terbaik untuk dicapai dalam suatu kegiatan pendidikan. Itu menurut Hasan 1991. Yakni pada dasarnya kurikulum sebagai ide ada pada setiap orang. Seorang siswa memiliki satu ide kurikulum apabila ia berbicara tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan suatu kegiatan pendidikan dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Tentu saja apa yang difikirkan itu sesuai dengan tingkat pengetahuan dari wawasan yang dimilikinya. Untuk tingkat siswa, keinginan atau harapan itu lebih berdasarkan kepentingan lingkungan yang sangat individual. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis tentang pembelajaran atau dokumen pendidikan, yakni sebagai rencana tertulis memiliki format tertentu. Di Indonesia, kita mengenal format matriks yang digunakan kurikulum tahun 1975, tahun 96, dan kurikulum 1994 dan seterusnya. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses kegiatan belajar mengajar atau PBM. Pengertian kurikulum sebagai suatu kegiatan adalah dimensi kurikulum yang langsung berhadapan dengan realita lapangan. Disinilah dimensi ide diuji, apakah ide nasional kurikulum dikenal dan diakui para pelaksana di lapangan ataukah tidak. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar, output, outcome, benefit, atau impact. Dimensi kurikulum sebagai kegiatan implementasi terdiri atas dua aspek utama. Yang pertama, aspek perencanaan guru. Di sini guru mengembangkan kurikulum sebagai rencana dan kegiatan tertulis yang dalam konteks pendidikan Indonesia dikenal dengan nama satuan pelajaran atau sekarang disebut RPP. Pada dasarnya, satuan pelajaran ini adalah penafsiran tertulis guru mengenai apa yang ada pada dokumen. Yang selanjutnya yakni kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau dalam belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan. Selanjutnya yakni ada beberapa landasan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang maksudnya pentingnya keberadaan filsafat dalam mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis, maksudnya faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan bahan dasar pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya, adalah pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat adalah landasan agama. Landasan agama ini diterapkan dalam pendidikan Islam yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk sistem pendidikan harus meletakkan dasar falsafat dan tujuan dan kurikulumnya pada ajaran agama. Yang kelima, landasan organisatoris atau landasan yang berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun. Yang keenam adalah landasan yuridis, yaitu pengembangan kurikulum yang harus dilakukan mengacu pada yang telah ditetapkan oleh badan hukum. Yang ketujuh, landasan empiris, mengetahui dan keterampilan yang harus dikuasai untuk berpikir dan belajar mengakses, memilih dan menilai pengetahuan serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Selanjutnya yakni penyebab perkembangan kurikulum di suatu negara menurut Mulyasa tahun 2013 sebagai berikut.
Yang pertama yakni kurikulum itu bersifat dinamis sehingga sering berubah atau perkembangannya mengikuti dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atau juga karena perubahan global, perkembangan ilmu, teknologi, dan pengetahuan, atau juga seni dan budaya. Yang kedua, tujuan pendidikan dapat berubah secara fundamental, misal dari negara yang terjajah lama seperti Indonesia berubah menjadi negara yang merdeka. Oleh karena itu, kurikulum harus mulai direncanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, adanya pembaruan mengenai proses pembelajaran sehingga timbul bentuk-bentuk kurikulum seperti activity atau experience kurikulum, programmed instruction, pengajaran modul, dan sebagainya. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang pesat sehingga memotivasi adanya perubahan dalam pelaksanaan kurikulum. Yang selanjutnya yakni pertumbuhan jumlah penduduk yang otomatis membutuhkan pendidikan sehingga kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Yang keenam, perubahan dalam masyarakat, eksplorasi ilmu pengetahuan, dan lain-lain mengharuskan adanya perubahan kurikulum dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.